Halo semuanya, balik lagi bersama saya Juvita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di pembahasan tentang komunikasi. Setiap kata yang keluar dari mulut kita sebenarnya sedang membentuk citra diri, bukan hanya saat pidato saja, tetapi saat kita berbicara biasa. Hari ini saya mengajak kalian untuk menyadari betapa dahsyatnya komunikasi lisan dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak kalian berbicara dengan seseorang, tapi rasanya pesan itu tidak mendarat dengan baik? Kalian sudah menjelaskan panjang lebar, tapi orang lain tetap salah paham, salah tangkap, bahkan mengira kalian marah padahal biasa saja. Kalau pernah, tenang, kalian gak sendirian. Komunikasi lisan itu terlihat sederhana, kita tinggal bicara. Tapi kenyataannya, lisan adalah seni. Cara kita mengucapkan kata, nada suara, ekspresi wajah, bahkan jeda kecil, semuanya bisa menentukan apakah lawan bicara kita memahami maksud kita atau tidak. Dalam komunikasi lisan, banyak dari kita merasa sudah berbicara dengan baik hanya karena bisa merangkai kalimat. Padahal, kualitas komunikasi bukan ditentukan seberapa banyak kita berbicara, tetapi seberapa tepat pesan itu diterima. Dan salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah kita mulai berbicara tanpa arah yang jelas. Oleh karena itu, sebelum kita membahas teknik-teknik lainnya, ada satu hal dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, berbicara dengan tujuan yang jelas. Banyak orang mulai berbicara sebelum tahu apa yang mereka ingin sampaikan. Hasilnya, pesan mutar-mutar dan tidak sampai pada tujuannya. Ketika memberikan instruksi kerja, jangan mulai dengan cerita panjang. Mulailah dengan tujuannya terlebih dahulu, baru jelaskan detailnya setelah itu. Yang kedua, gunakan nada suara yang membangun. Nada suara adalah bahasa kedua yang menentukan bagaimana orang merasakan kata-kata kita. Nada datar dianggap tidak peduli, nada tinggi dianggap marah, nada terlalu cepat dianggap panik atau gugup. Nada yang ramah dapat membuka komunikasi yang baik. Yang ketiga, jaga kontak mata dan bahasa tubuh. Komunikasi lisan tidak berdiri sendiri, ia selalu berjalan bersama dengan bahasa tubuh. Kontak mata menunjukkan keseriusan, senyuman membuat orang nyaman, postur terbuka menunjukkan bahwa kita siap mendengarkan. Saat kamu berbicara dengan wajah murung, atau tanganmu disilangkan, pesanmu bisa terasa dingin meski kata-katamu positif. Yang keempat, dengarkan sebelum merespon. Banyak orang bisa berbicara, tapi tidak semua orang bisa mendengarkan. Mendengarkan bukan hanya diam, mendengarkan berarti memahami. Ketika orang lain curhat, jangan buru-buru memberikan solusi, karena kadang yang mereka ingin hanya didengar. Yang kelima, gunakan kata yang sederhana dan tepat. Komunikasi efektif bukan tentang kata yang rumit, tetapi kata yang mudah dipahami. Ketika melakukan komunikasi lisan, gunakan kalimat yang pendek, jelas, tidak berputar-putar. Jika perlu, berilah contoh agar lawan bicara kita memahami apa maksud kita. Dan yang terakhir, pastikan pesanmu dipahami. Jangan selalu anggap orang lain memahami maksud kita. Jika perlu, tanyakan kembali pada lawan bicara kita, apakah mereka memahami maksud kita atau tidak. Ini bukan kelemahan, tetapi tanda profesionalitas. Komunikasi lisan bukan hanya soal berbicara, tetapi tentang bagaimana kita membuat orang lain merasa dimengerti. Dengan tujuan yang jelas, nada suara yang tepat, bahasa tubuh yang terbuka, dan kemampuan mendengar yang tulus, kita bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun sebuah hubungan. Ingatlah, kata yang tidak tepat bisa melukai, tetapi kata yang disampaikan dengan baik bisa menguatkan.
Jadi, mulai hari ini, hadirlah dalam setiap kata yang kita ucapkan. Jangan hanya mengucapkan kata tanpa arah yang jelas. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan komunikasi berikutnya. Bye-bye.